warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Esi Satriani, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Tanah Datar. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dengan modul 1.2 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara serta nilai dan peran guru penggerak. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Saya menggunakan model refleksi 4P. Yang pertama yaitu peristiwa, yang kedua perasaan, yang ketiga pembelajaran, dan yang keempat penerapan ke depan atau rencana. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran pada modul 1.1 adalah ketika saya memahami maksud dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa murid terlahir dengan kodratnya masing-masing, sehingga guru hanya bisa menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat tersebut. Jika murid diibaratkan sebagai benih yang ditanam oleh petani, maka petani hanya bisa merawat dan memberi perlakuan pada benih tersebut agar dapat tumbuh dengan baik. Namun petani tersebut tidak dapat merubah benih padi tumbuh menjadi tanaman jagung. Begitu pula dengan guru, guru tidak bisa merubah kodrat, melainkan hanya dapat menuntun tumbuhnya laku siswa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran pada modul 1.2 adalah saat saya menyadari bahwa seorang guru penggerak tidak hanya bertugas untuk mendidik murid saja, namun juga diharapkan dapat menjalani kelima peran guru penggerak. Yang pertama yaitu pemimpin pembelajaran, yang kedua sebagai coach bagi guru lain, yang ketiga sebagai pendorong kolaborasi, yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid, yang kelima penggerak komunitas. Saya harus banyak belajar dan melakukan aksi nyata untuk mengimplementasikan peran-peran tersebut agar dapat menguatkan nilai-nilai guru penggerak yang ada di dalam diri saya. Adapun kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah kita perlu memahami tentang prinsip dasar pendidikan yang menuntun berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara agar dapat mengimplementasikan peran guru penggerak secara optimal, serta untuk mewujudkan tujuan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan yaitu masyarakat. Maka, guru penggerak harus memiliki nilai-nilai yang berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan juga inovatif. Yang kedua, perasaan. Saat momen itu terjadi, saya bagaikan bangun dari tidur panjang. Saya mendapat pencerahan tentang bagaimana menuntun murid tanpa merasa gagal dalam mendidik, sebab murid memiliki kodratnya masing-masing. Kemudian saya tidak lagi menganggap keberhasilan dalam mendidik diukur dari ketuntasan belajar siswa pada aspek kognitif saja, melainkan dilihat dari semua aspek. Yang ketiga, pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa guru dianggap gagal dalam mendidik ketika ada muridnya yang mendapat nilai rendah pada mata pelajaran yang ia ampu. Selain itu, saya juga menganggap bahwa setiap murid adalah sama, sehingga saya memberikan perlakuan yang sama kepada murid, tanpa memikirkan kebutuhan belajar mereka maupun minat dan bakatnya. Nah, sekarang saya berpikir bahwa murid terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Mereka memiliki keahlian di bidangnya. Ibarat seekor burung tidak harus mampu untuk berenang. Pendidik itu tidak hanya mentransfer ilmu semata, melainkan menuntun murid agar memiliki budi pekerti yang luhur. Saya juga berpikir bahwa murid memiliki karakteristik yang beragam. Kebutuhan belajar mereka pun juga berbeda-beda. Maka, guru juga harus memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid serta memperhatikan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman.
Selanjutnya, yang keempat, penerapan ke depan atau rencana. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah: yang pertama, melakukan inovasi dalam pembelajaran yang melibatkan murid untuk berperan aktif sebagai subjek pembelajaran serta rutin melakukan refleksi pembelajaran. Yang kedua, melakukan pengimbasan kepada guru lain terkait inovasi pembelajaran, yaitu inovasi teknologi dalam implementasi kurikulum Merdeka. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.